Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Gusfi. Di video kali ini kita akan membahas tentang chapter 2, yaitu berjudul This Is Me. Apa itu This Is Me? Ya, This Is Me adalah artinya ini saya. Nah, jadi di chapter ini kita akan belajar bagaimana caranya memperkenalkan diri kepada orang lain. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. In this chapter, di bab ini, we will learn, kita akan belajar, to share, untuk membagikan, and inquire, dan bertanya about each other, tentang satu sama lain, including, termasuk, yang pertama, our identities, identitas kita, our hobbies and what we like, tentang hobi kita dan apa yang kita suka, and then the members of our family, anggota-anggota dari keluarga kita. Nah, jadi intinya pada pelajaran kali ini kita akan belajar untuk membagikan dan juga menanyakan tentang satu sama lain. Contohnya, menanyakan tentang hobi kita, tentang apa yang kita sukai, dan juga tentang keluarga kita. Supaya orang lain mengenal kita, dan kita juga mengenal orang lain. Dan kita bisa mengenal satu sama lain. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kasih tahu dulu ke kalian tentang in, on, at. In, on, at ini dapat digunakan pada time atau waktu dan location atau tempat. Nah, untuk pelajaran kita kali ini, kita lebih fokus ke location atau tempat. In biasanya dipakai untuk sesuatu yang general atau umum. On digunakan untuk sesuatu yang lebih khusus. Dan at digunakan untuk sesuatu yang sangat spesifik atau sangat khusus. Nah, terlebih dahulu Ibu jelaskan yang untuk time ya atau waktu. In pada waktu digunakan untuk sesuatu yang sangat general, yang cakupannya lebih luas. Misalnya, ada contoh, tanggal 29 Mei 2020. Nah, di antara keterangan waktu tersebut, tahun merupakan sesuatu yang lebih besar daripada bulan atau tanggal. Jadi, untuk menyebutkan tahun, kita akan menambahkan kata in di depan tahunnya. Seperti contohnya, in 2020, artinya pada tahun 2020. Atau in 2005, artinya pada tahun 2005. Nah, sekarang on. On artinya juga sama ya, yaitu pada. Namun, on ini lebih spesifik dari in. Jadi, on ini kita gunakan untuk bulan ataupun bisa juga hari. Contoh, on Monday, on Tuesday, on Sunday, and etc. On juga bisa dipakai untuk bulan plus tanggal. Contoh, on May 29, on January 22, and etc. Lalu at. At digunakan untuk sesuatu yang sangat spesifik. At digunakan untuk sesuatu yang benar-benar sangat tepat dalam time atau waktu. At biasanya digunakan dalam menunjukkan jam. Misalnya, pukul 7 tepat. Jadi, kita buat bahasa Inggrisnya at 7 o'clock. Atau, pukul 1 tepat. Bahasa Inggrisnya at 1 o'clock. Oke, sekarang kita lihat di location atau bagian sebelah kanan.
Untuk location atau tempat memiliki sedikit perbedaan. Jadi, untuk location in digunakan untuk sesuatu yang general, masih sama kayak time tadi. Dan juga untuk location in memiliki arti di. In biasanya digunakan untuk nama daerah, nama kota, atau kampung. Contoh, in Indonesia, in Jakarta, in Surabaya, and etc. Lalu on. On digunakan lebih spesifik dari in. Selain itu, on juga berarti di atas. On ini biasanya digunakan untuk nama jalan. Misalnya kalian ditanya alamat oleh orang lain, lalu kalian mengatakan Jalan Melati. Jadi kalian tulis bahasa Inggrisnya on Melati Street. Street artinya jalan, bukan berjalan ya. Nah, karena rumah kita berada di atas jalan, jadi kita buat bahasa Inggrisnya on Melati Street. Ibu ingatkan, untuk nama jalannya tidak usah dibuat bahasa Inggrisnya. Kayak contoh, Jalan Melati. Melati kan bahasa Inggrisnya Jasmine. Ya, jadi nggak usah ditulis on Jasmine Street. Cukup kalian tulis dengan on Melati Street. Paham ya anak-anak? Terakhir at. At digunakan untuk sesuatu yang sangat spesifik. Untuk location, at digunakan untuk menyatakan nomor rumah. Contohnya, at 10 Melati Street. Artinya, di nomor 10 Jalan Melati. Jadi, nomor rumahnya itu nomor 10. Jadi, lebih spesifik. Contoh lain. At 1 Melati Street. Artinya di nomor rumah nomor 1 Jalan Melati. Itu ya, jadi lebih atau sangat spesifik. Nah, jadi itu perbedaan in, on, dan at pada time dan location. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah, ya. Dan kita akan lihat contoh penerapannya. Untuk contoh, kita akan lihat biodata seseorang, kemudian kita mempraktekkan atau praktis bagaimana memperkenalkan diri kita berdasarkan biodata. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contohnya, check it out. Nah, ini biodatanya. Nama Max B, place of origin is Nusa Tenggara. Home address-nya juga sudah ada. Kita lihat bagaimana cara Max B memperkenalkan dirinya. Good morning, my name is Max Bo. I'm from East Nusa Tenggara. I live in Kupang. In Kikumate Angkasa. I'm Jalan Prasar. Precisely, I live at 5 Jalan Prasar. Nah, ini juga ada biodata dari Haira. Lihat biodatanya, kemudian disimak cara Haira memperkenalkan dirinya. Hello, my name is Hera. I'm from Central Kalimantan. I live in Palangkaraya, in Kecamatan Rangatan, RT3, RW4, on Jalan Belimbing. To be precise, I live at 15 Jalan Belimbing. Nah, sekarang tulis biodata kalian berdasarkan contoh yang sudah Ibu
jelaskan tadi, kemudian buat bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian berdasarkan biodata. Sekian dulu materi dari Ibu. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.